Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Pagi edisi Rabu 1 September 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Yesaya 32 ayat 1 sampai 8. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami angkat padamu Tuhan Allah pada pagi ini. Engkau Allah yang sungguh luar biasa mengasihi dan menyertai langkah-langkah hidup kami, perjuangan-perjuangan hidup kami sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengar, bahkan membaca, bahkan diisi oleh firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, membuka pikiran-pikiran kami, membuka hati kami ini untuk diisi, dilengkapi oleh firman Tuhan, sehingga benar-benar kami hidup di dalam firman Tuhan dan kami melakukannya di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Yesaya 32 ayat 1 sampai 8. Raja yang adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya, tetapi orang yang berbudi luhur merancangkan hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Amin, firman Tuhan. Tema kita saat ini peringatan dan harapan. Saudaraku yang terkasih, pada awal-awal COVID-19, umumnya kita semua merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat banyak selain mengurung diri di dalam rumah. Tetapi dalam perkembangannya, kita terus mendapat harapan bahwa ada vaksin yang diharapkan dapat menolong kita untuk tidak terpapar oleh COVID-19. Setidaknya meringankan beban ketakutan yang kita rasakan. Yesaya menyampaikan berita peringatan sekaligus berita pengharapan kepada bangsa Israel bahwa seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan keadilannya. Pemerintahannya akan membawa perubahan bagi semua orang, serta kebenaran dan keadilannya akan membuka setiap mata dan telinga. Tidak ada seorang pun bisa menutupi kejahatannya di hadapan sang raja. Yesaya mengungkapkan harapannya kepada bangsa Yehuda untuk perwujudan keadilan Israel. Tetapi bila hidup umat tidak berubah, akan datang penghukuman dan masalah dalam kehidupan umat. Itulah sebabnya mereka mendapat peringatan sekaligus pesan pengharapan bahwa pada masa depan akan terjadi yang buta melihat, yang tuli menyimak, yang terburu nafsu menjadi bijak. Dalam Yesus Kristus, nubuat Yesaya telah dinyatakan. Dialah sang raja yang adil dan benar, yang akan memberi kehidupan masa depan yang menjanjikan. Namun pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita yang beriman kepadanya telah menjadi adil dan benar dalam menjalani kehidupan kita? Oleh karena itu, marilah kita yang telah mengalami
kasih dan keadilan Kristus, terus mewartakan dan menyatakan keadilan dan kebenaran bagi sesama manusia, agar semakin banyak orang yang mengalami pemenuhan bahwa dalam Kristus akan ada pemulihan. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami untuk menjalani hidup ini penuh dengan kebenaran dan keadilan. Menjalani kehidupan ini dalam iman, menegakkan kebenaran dan keadilan. Biarlah di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat percaya, kami mampu menyatakan semuanya itu. Bapa di sorga, kami berdoa perjalanan hidup kami hari ini. Tuntun dan peliharakan kami, keluarga kami, jemaat-Mu, saudara-saudara kami, umat Tuhan dimanapun berada. Sehingga bingkai kasih-Mu melingkupi kami, kami bekerja, kami melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kami hari ini dengan penuh rasa sukacita dan rasa syukur. Berkati umat Tuhan dimanapun berada dalam kehidupan mereka. Berkati yang sakit sembuhkan, yang menderita, yang mengalami kedukaan hiburkan, yang bergumul teguhkan, bahkan yang berulang tahun sempurnakan syukur mereka. Bahkan semua keberhasilan setiap anak-anak Tuhan. Berkati orang tua kami menikmati masa tua dan masa pensiun, mereka tetap sehat. Berkati pejuang-pejuang kami hari ini, semua garda terdepan, semua relawan, satuan COVID-19, dan juga TNI Polri, bahkan nakes yang melaksanakan vaksinasi. Kiranya memerankan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dalam kebenaran dan keadilan, sehingga wabah ini boleh diatasi sesegera mungkin. Kami berdoa pemerintah kami berikan pengertian akal budi, sehingga menjalankan roda pemerintahan dengan baik, menjalankan program-program demi untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini, bahkan demi untuk bangkit dari keterpurukan oleh karena pandemi COVID-19. Kami yakin melalui pemerintah, Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, ini syukur doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati kita semua.